Ya, kita sama-sama ekonom ya Pak Anggito ya. Jadi kalau proyeksi itu selalu dinamis ya. Sambil contoh misalnya, ini nggak tahu ini yang saya maksud Pak Anggito itu proyeksi yang kapan. Karena saya tuh setiap 3 bulan sekali selalu monitor tuh proyeksinya IMF ya. Karena saya punya memang kerjaan saya itu. Di bulan Oktober kemarin ya IMF itu menaikkan proyeksi ekonomi dunia. Menaikkan di bulan Oktober kemarin ya. Cuman memang sumber pertumbuhannya itu berubah gitu ya dari tadinya dari negara emerging market, kemudian ada perbaikan di negara-negara maju, kira-kira gitu. Tapi negara-negara majunya juga terbatas. Tapi kalau dari analisa saya sendiri, data yang saya kumpulkan sendiri, analisa yang saya bikin sendiri, karena itu kerjaan saya sehari-hari sekarang ini sebagai ekonom, sebenarnya kondisi ekonomi global hari ini sebenarnya ya, kecuali Eropa dan Amerika, pasar utama kita itu masih cukup bagus. Negara-negara yang menjadi tujuan ekonomi kita itu masih cukup bagus, seperti China, seperti India, terutama di Asia lah ya. Asia itu masih cukup bagus. Itu bisa dilihat dari, saya katakan sampai contoh misalnya ya, ketika perdagangan, nanti saya katakan tadi perdagangan global itu hari ini memang turun, tapi penyumbang terbesar penurunan perdagangan itu ada di Eropa, di Amerika. Tapi saya lihat indeks aktivitas peti kemas di Cina itu naik gratis. Ya, itu ya kira-kira seperti itu. Nah, berdiskusi seperti ini, maka saya tidak mengambil posisi mendasarkan analisa saya. Kami itu berdasarkan proyeksi. Karena proyeksi itu dinamis sekali ya. Makanya dengan berbekal seperti itu, faktanya kita lihat deh. Makanya gini, kalau kita kepengen mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi ya, tapi tentu tetap berkualitas dan tetap bisa menjaga pemerataan ekonomi ya, maka kita fokus kepada kekuatan kita sambil kita kemudian melakukan diversifikasi kalau konteksnya geopolitik dan bilateral hubungan internasional ya, diversifikasi hubungan internasional. Oke. Hari ini kita topiknya tadi saya baca Chinese centris gitu ya. Kita tidak boleh mengambilkan Chinese centris, saya setuju sekali itu ya, karena itu juga nanti bisa menjadi ketergantungan kita. Yang namanya sentris tidak bagus. Dulu zaman Pak Harto awal-awal membangun itu sangat Amerika sentris. Di tahun awal-awal Orde Baru itu. Kemudian di tahun 90-an itu sangat Jepang sentris. Sekarang beralih ke Chinese sentris. Itu di mana-mana kita tidak bagus kalau pola seperti itu kita kembangkan. Makanya kita mengharapkan ada diversifikasi di dalam pola hubungan internasional, di investasi, di perdagangan dan lain-lain. Makanya saya katakan contohnya seperti inilah. Kalau kita bicara ini ya, belum bicara strategi tata ekonomi ya. Contohnya seperti ini. Sekarang ini ada banyak investor ya, ada banyak potensi-potensi ekonomi baru, baik yang sifatnya itu regionalisme maupun yang kita bisa kembangkan secara bilateral. Ada komunitas bridge ya, Brazil, Rusia, India, China. Dan itu juga punya kontribusi yang cukup besar terhadap PDB dunia, ya sekitar 20% berasal dari situ. Kemudian ada kelompok komunitas di Timur Tengah, ada Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, yang kira-kira kalau mereka itu punya orientasi investasi yang sebenarnya juga menjadi kebutuhan kita juga. Ya, mereka kepengen mengembangkan pasar energinya, dan kita juga butuh itu investor-investor yang untuk mengembangkan sektor energi kita, energi fosil maupun energi baru terbarukan, new renewable. Jadi seperti itu. Nanti kalau kami tetap kami tetap punya prinsip, yes, kita punya tantangan, tapi kan kita sudah punya benteng yang cukup kuat, yang kita sering disebut pemerintah itu resilience. Resilience kita sudah terbukti nih. Nah, tinggal kita bagaimana memanfaatkan ini untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2025 ke depan. Itu lebih tinggi daripada apa yang dikerjakan atau dicapai oleh sekarang. Kira-kira gitu, Pak. Baik, terjawab ya, Pak Anggito. Ada masukan? Langsung saja. Saya hanya membacakan dari penanya, dan jawabannya buat saya belum memuaskan, tapi mungkin sudah memuaskan. Nggak tahu. Oke, baik. Karena terbatas waktu, kita langsung pindah ke Pak Mulya terlebih dahulu. Iya, saya ingin mengatakan bahwa masa keemasan Indonesia ini udah di depan mata. Kalau dulu itu ekonomi dunia, energi itu digerakkan oleh oil and gas. Ke depan ini adalah hal-hal yang baterai, elektrik. Jadi
Indonesia itu penghasil punya reserve nomor 1 untuk nikel, nomor 2 untuk tin, ya, untuk timah. Lalu kemudian untuk bauksit nomor 6, tembaga nomor 7 dan lain-lain. Ini kesempatan kita harus ambil kesempatan itu dan waktunya sekarang karena apa? Karena kalau nggak dilakukan sekarang, itu nanti momentumnya udah lewat, udah keburu demografik dividennya habis. Nah, jadi kita harus ambisius. Kalau kita lihat justru ya, kita harus ambisius, tidak ada waktu untuk bekerja biasa-biasa saja, business as usual, realistis gitu ya. Karena kalau nggak sekarang, ini kapan lagi? Dengan berbagai sumber daya yang kita punya dan momentumnya pas, industri ini sedang taking off sekarang. Kebetulan kita punya resources-nya. Jadi ini kita udah di gerbang ke masa keemasan. Bisa nggak kita mengambil kesempatannya sekarang? Menggerakkan berbagai macam kekuatan kita, take the advantage. Dan ini kita harus berpikir kepentingan Indonesia. Dan ini saya yakin Pak Prabowo yang paling Indonesia, paling bisa menjaga kepentingan Indonesia di sini. Ini ya, karena saya di pihak beliau, tapi saya juga secara pribadi, saya yakin. Dalam artian apa? Kepentingan Indonesia bukan kepentingan negara lain. Tadi disebutkan, China sentris. Mungkin karena saat ini ekspor dan impor kita itu paling besar ke China dan dari China. Tapi apakah itu kita pilih-pilih karena kita memang sengaja ingin mengambil dari China? Enggak, kita semua kok. Amerika juga kita kejar, G20, Pak Presiden Joe Biden datang, kita ngomong soal investment, ExxonMobil misalnya, lalu kemudian ada lagi Air Products and Chemicals, ada lagi Millennium Challenge untuk membuat mengembangkan transportasi yang sustainable di Indonesia. Amerika juga kita kejar. Kebetulan yang masuk investmentnya, yang mau beli barang-barang kita untuk kita ekspor, China duluan. Apakah karena kita pro-China? Enggak. Kepentingan Indonesia. Yang mana yang masuk, itu yang kita ambil di sana. Dan ini ke depan harus kita terus jaga terus. Dan kita akan balancing, tapi sambil kita balancing, masa ada yang mau invest, itu kita tolak. Pasti kan kita ambil kan, sambil kita justru jadi tantangan. Oke, China udah masuk nih, bagaimana caranya biar tidak terlalu berat ke China? Kita justru harus lebih giat mencari investment dari negara-negara lain. Nah, ini yang akan bisa bikin kita terus mencapai masa Indonesia emas itu. Baik, baik. Dari Pak Anggito, bagaimana kalau dari saya pertanyaannya sebetulnya strategi seperti apa? Tadi disebutkan ini taking off, oke memang narasinya demikian begitu, tapi sebetulnya kita butuh jawaban lebih detail berkaitan dengan strategi Pak Anggito. Begini, ini kan sudah 10 tahun ya kita udah all effort nih ya, udah habis-habisan kayaknya ya, sudah keliling ke dunia, G20 sudah kita ngomongin, ASEAN kita jadi leaders, kok pertumbuhan ekonominya ya cuma 5% gitu ya. Saya ngerti bahwa investasi itu ada gitu. Bukan omong kosong itu investasi ada. Tapi jangan-jangan investasinya itu bentuknya bangunan, bukan mesin gitu loh. Yang ada itu bangun-bangun gedung, bangun ini kan dampak multiplier efeknya. Nah sekarang atau mungkin kalau orang mengatakan ICOR-nya itu tidak terlalu tinggi ya, terlalu boros investasi kita. Mungkin untuk Pak Tom pertanyaan ya. Pak Tom, apakah dengan target pertumbuhan 5% itu cukup ya dan bisa menampung lapangan pekerjaan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat? Ya, jadi sekali lagi target kami adalah 5,5 sampai 6,5%. 5,5 sampai 6,5%. Oh, direvisi atau enggak ini? Enggak, itu dari awal konsisten. Divisi misi selalu 5,5 sampai 6,5%. Oh, 5,5. Iya, dari awal. Begini, tentunya kita mau mencapai target yang lebih tinggi. Ya, tapi sekali lagi, tujuan utama yang paling mendesak saat ini adalah pemerataan. Ya, karena kita lihat kelas menengah bawah dan berpenghasilan rendah itu kurang sekali mendapat perhatian. Itu yang mayoritas daripada ekonomi kita. Mungkin 70% dari ekonomi kita ya kelas menengah bawah dan berpenghasilan rendah. Ya. Industri seperti nikel itu hanya menguntungkan pemodal, ya, orang-orang kaya saja, hanya segelintir orang saja. Ya. Saya mau menyorot satu hal yang disebut Pak Narsip tadi, ya, yaitu reformasi struktural. Ya, itu sebenarnya adalah inti daripada konsep kami yang kami istilahkan slapetnomics. Slapetnomics. Yang kita mau slepet. Ya. Sebagai contoh, banyakkan sektor-sektor di Indonesia itu sudah mengkristal menjadi oligopoli dan bahkan duopoli. Ya, sehingga terus terang udah nggak ada persaingan. Karena ini udah hanya 2 pemain, 3 pemain
itu juga melemahkan pertumbuhan. Ya, karena kurangnya persaingan berarti kurang inovasi, kurang diferensiasi, ya kan, modernisasi, ya karena persaingan ketat, ya karena sekarang persaingan tuh udah hampir nggak ada. Ya, semua sektor udah mengkristal menjadi hanya 2-3 pemain saja. Ya, jadi itu harus direformasi. Nah, sebetulnya ya boleh saya share rencana kita di awal pemerintahan Jokowi tidak seperti ini. Ya, rencana awal itu sebenarnya periode pertama kita fokus ke infrastruktur yang namanya hardware atau perangkat keras. Periode kedua kita geser fokus ke yang namanya software, ya atau perangkat lunak, yaitu SDM, ya kesehatan, pendidikan. Kemudian yang juga penting dalam hal software adalah kelembagaan. Ya, tapi yang terjadi malah fokus periode pertama diteruskan ke hardware terus, infrastruktur, industri, ya kan, dan kesehatan pendidikan terbengkalai. Ya, jadi itu satu inti Slapenomics lagi. Ya, kita mau geser fokus termasuk anggaran, termasuk kebijakan dari hardware ke software. Karena kita lihat itu yang sekarang melemahkan kinerja ekonomi kita. Ya. Nah, terakhir begini, setiap negara yang ekonominya bisa sukses secara berkelanjutan itu pasti punya kelas menengah yang tebal. Ya. Jadi kita benar-benar harus konsentrasi, fokus ke kebijakan-kebijakan yang bisa membuat kelas menengah bawah naik ke kelas menengah, kelas menengah naik ke kelas menengah atas, kelas berpenghasilan rendah bisa naik ke kelas menengah bawah dan sebagainya. Ya, itu sebenarnya harus menjadi fokus perhatian. Ya, dan ini selama ini itu solusinya bukan investasi, ya kan? Banyak investasi yang kita kejar itu ke pabrik, ya kan, ke smelter, ya. Sementara begini, Pak Anies sudah berkali-kali mengatakan pandangan bahwa kekuatan utama kita, aset utama kita adalah sumber daya alam. Itu perspektif yang sangat kolonial, ya. Sumber daya kekuatan atau aset utama kita adalah manusia kita, ya, warga kita, ya. Kalau kita lihat fakta di seluruh dunia, banyak kan negara yang kaya dengan sumber daya alam itu biasanya miskin, ya. Dan banyak kan negara yang tidak punya sumber daya alam itu malah kaya, seperti Jepang, ya kan, Singapura, Taiwan, ya. Jadi justru korelasinya terbalik, ya. Jadi kita harus benar-benar fokus ke manusia kita, ya, ke kesehatan, ke pendidikan. Itu yang menciptakan keunggulan dan kemudian daya saing. Oke, baik. Kalau Mbak Anu milih siapa? 7%, 6% atau 5,5% pertumbuhan ekonomi? Harus netral Bapak, jadi saya tidak bisa menjawab Pak gitu. Kalau saya milih 7%, asal ya betul-betul itu realistis. Oke, gitu ya kan? tentu tertinggi ya, tapi tetap harus Iya didukung dong, dengan seperti apa strategi ya begitu Pak Gito. Oke, kita masih ada waktu sebentar ya untuk segmen ini. Saya mungkin akan meminta tanggapan dari Pak Gito. Realistisnya. Ya, oke, boleh silakan Bapak. Gini, jadi tadi belum puas? Ya, saya ditanya kira-kira begini, ini mungkin sebagai closing juga ya. Kira-kira kalau sebagai voters yang belum menentukan pilihan ya, dari sisi program ekonomi menghadapi kondisi ketidakpastian global, apa yang membuat mereka bisa percaya bahwa target-target ekonomi yang Anda atau cawapres Anda itu sampaikan itu betul-betul realistis dan bisa dibeli oleh para voters kita? Oke, ini dijawab singkat saja ya untuk masing-masing begitu ya, silakan. Pak Nasib dulu deh. Sekarang? Oh, tak pikir nanti setelah ini. Oke, tidak apa-apa, singkat saja. Jadi begini, kami sudah menghitung ya, kita kan punya program 21 jurus program ekonomi ya, itu program yang tidak hanya menyangkut level makro kebijakan policy, tetapi juga program yang menyangkut afirmatif kebijakan, ya, yang sifatnya afirmatif. Mulai dari UMKM, mulai dari petani, mulai dari desa dan lain-lain. Kemudian yang disingkat kebijakan makronya, kita mau mengenjot untuk industrialisasi, ya, industrialisasi itu nanti kita dorong ya sampai kemudian bisa memberikan backward linkage yang signifikan, karena seluruh kajian yang saya baca dari berbagai lembaga perguruan tinggi dan termasuk dari pemerintah, kalau kita
dorong industrialisasi, tapi industrialisasi yang komprehensif yang saya sampaikan tadi ya, tidak hanya terbatas pada penciptaan nilai tambah, itu memang akan memberikan backward linkage, khususnya backward linkage yang paling besar. Mulai dari kan backward linkage itu kan biasanya kalau industri berarti kan dia butuh bahan baku. Bahan baku itu di sektor pertanian, di sektor pertambangan yang nanti akan masuk ke sana, menciptakan nilai tambah buat petani, menciptakan nilai tambah buat yang pemilih itu, termasuk juga meningkatkan pendapatan dan lapangan kerja. Jadi semua seperti itu. Itu yang saya katakan tadi, kalau kita sudah punya nih landasan stabilitas dan segala macam, kalau ini kita siapkan gitu ya, dan kita punya program termasuk dengan sumber daya manusia tadi di tingkat desa kita punya program satu keluarga miskin satu sarjana, terus kemudian kita juga mendorong kita juga kasih insentif buat guru ngaji dan segala macam. Itu ini kita bicaranya karena waktunya terbatas ya. Karena terbatas, nggak bisa Bapak. itu nggak bisa Jadi kita lengkap bikin ya. sangat komprehensif. Itu yang kemudian kita bisa punya optimisme, kita bisa create tambahan lapangan kerja 2 juta di sektor pertanian, dan tambahan lapangan kerja di sektor manufaktur 8 juta, dan 7 jutanya itu ada di sektor services dan perdagangan. Kira-kira seperti itu, Pak. Baik, sebetulnya tergambar ya dari perspektifnya, tapi kita langsung saja Pak Mulya. Atau Pak Tom dulu boleh, silakan. Bagi kami sangat simpel ya. Kami berharap bahwa pemilih itu menilai calon atas dasar rekam jejak. Ya, jadi apa yang sudah dilakukan oleh capres dan cawapres. Ya, saya kira Pak Ganjar dan Pak Anies dua-duanya mantan gubernur. Ya, mereka dua-duanya pernah ngurus dari A sampai Z di wilayahnya. Ya kan, dari pendidikan sampai kesehatan, sampai infrastruktur, sampai keuangan daerah dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian lihat lagi bagaimana kinerjanya saat mereka menjabat, ya kan? Wah, saya kira banding-bandingin nih. sangat jelas bahwa Pak Anies sangat berhasil di Jakarta. Misalnya jaringan transportasi publik itu naik 2 kali lipat dari 40% wilayah Jakarta mencapai 90%, ya kan? Sehingga rata-rata pengeluaran keluarga untuk transportasi berkurang dari 30% anggaran keluarga menjadi kira-kira 17%. Ya, itu sangat menghemat. Ya, karena dengan hanya 10.000 perak, itu bisa kemana saja selama 1 hari. Apakah mau dari Jakarta Selatan sampai Jakarta Utara, atau apapun jaraknya, pokoknya 10.000. Ya, jadi prediktor ya paling jelas perilaku di masa depan adalah perilaku di masa lalu, yaitu rekam jejak. Oke, dari Pak Mulya silahkan, mau dibandingkan juga rekam jejak, silahkan, ada kesempatan. Kalau rekam jejak, jawab saya begini, Pak Prabowo rekam jejaknya sudah tidak terbantahkan dalam hal bela negara, bela kepentingan Indonesia. Nah, di belakangnya Pak Prabowo dan Mas Gibran siapa? Di sana ada Partai Golkar, teknokrasi, pengalaman mengelola negaranya sudah tidak terbantahkan. Jadi apalagi ditambah Mas Gibran yang memang pelaku ekonomi juga UMKM. Kembali ke pertanyaan Pak Anggito tadi soal bagaimana mencapai pertumbuhan 7%. Tadi itu, kembali pertumbuhan tuh kata kuncinya adalah produktivitas. Produktivitas itu bisa produktivitas dari labor, dari tenaga kerja, ya, dan itu harus dilakukan dengan cara pendidikan, pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri dan pekerjaan ke depan. Tapi juga produktivitas bisa kita capai dengan produktivitas modal. Ketika barang-barang yang tadinya kita jual mentah-mentah, kita olah dulu hilirisasi di dalam, itu terjadi produktivitas modal yang kita pakai, itu meningkatkan produktivitas dari nilai ekonomi tersebut. Jadi mungkin itu jawaban singkat saya tahu waktunya terbatas. Makasih.